Selamat siang semuanya. Sebut saja nama saya Charlie. Saya ingin berbagi kisah hidup saya yang dimana menurut saya benar-benar memberikan dampak yang amat sangat luar biasa dalam perubahan hidup saya. Tahun 2007, bulan Agustus tepatnya, saya terlibat kasus narkoba. Gak penting masalahnya apa, biarpun saya cuma dijebak, tapi tidak penting, saya nggak mau menjelaskan hal itu. Yang saya ingin jelaskan di sini dan berbagi dengan semuanya, itu pengalaman dimana saya dari Boni yang lama ini menjadi Boni yang baru. Apa sih yang bisa ngebuat orang berubah? Jadi semua dimulai dari pertemanan saya sama salah satu teman baik saya di sana itu bernama Andrew Chan. Biasanya saya di sana aktivitas sehari-hari karena memang waktu baru di sana tidak ada aktivitas sama sekali kecuali olahraga. Tidak ada kelas sama sekali kecuali ya jam bebas jam 3 sore sampai jam 5. Jam itu aja yang kita bebas. Jadi untuk melepas stres yang kita punya cuma lapangan basket yang udah usang banget, yang tidak terawat, fasilitas olahraga yang gak memadai ya tadinya ya. Tapi ya dari fasilitas itu saya ketemu Andrew, dimana saya main basket, terus ya coba menghilangkan stres. Nah satu saat saya dapat di mana hari saya dapat vonis, itu saya ingat banget dijatuhi 4 tahun subsidiar 6 bulan. Gak mudah loh untuk membayangkan dan menerima 4 tahun 6 bulan waktu hidup lo itu harus dibalik jeruji besi, dibalik tembok, dan sepanjang itu aja kebebasan lo untuk memandang. Gak mudah. Ya makanya sebagai manusia ya waktu itu saya ya nangis histeris, gak makan, udah kayak orang gila, udah bener-bener tapi tiba-tiba aja orang yang saya pikir nggak akan peduli, mungkin di dunia ini saya pikir dia orang yang terakhir, bahkan nggak mungkin dia nggak bakal peduli juga, ternyata dia datang ke sel saya, Andrew Chan. Dia datang terus nanya, kenapa lo nggak pernah olahraga lagi, kenapa lo nggak pernah main basket lagi sama gue. Ya akhirnya gue jelasin dong apa yang terjadi, vonis 4 tahun 6 bulan. Karena jujur aja waktu itu saya tuh nggak tahu, sama sekali nggak tahu siapa itu Andrew Chan atau Bali Nine, itu nggak ngerti sama sekali. Saya nggak tahu dia siapa. Yang saya tahu, yang saya pikir dia itu kayak mungkin semacam pembunuh berdarah dingin, karena ya di jidatnya kan ada kayak bekas kampakan di kepalanya, bekas luka. Jadi saya pikir cuma karena masalah dia kasus kekerasan aja. Ya udah saya jelaskan ke Andrew apa yang terjadi, terus vonis saya begini, aduh hidup udah mati deh, ini udah kiamat, dunia udah berakhir. Tapi Andrew dengan mudahnya tiba-tiba dia pergi, terus balik lagi, terus dia ngasih surat vonisnya dia, nih baca. Dan saya kaget karena yang saya baca di situ tuh tulisannya itu hukuman mati. Hukuman mati. Gue cuma 4 tahun setengah complaining a lot, berkeluh kesah, begini begitu, hidup gue berakhir. Sedangkan ini yang hukuman mati. Saat itu masih coba tenang, coba nenangin gue dengan senyum seperti biasa. Andrew bilang, lo tuh masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki hidup lo. 4 tahun setengah
paling-paling lu ngejalanin 2 tahun berapa, dan setelah di situ lu bisa deh ngejalanin hidup lu lagi, pergi dari tempat ini. Kalau gue nggak mungkin, gue hukuman mati. Kalau hukuman gue pun direndahin seumur hidup, jadinya paling-paling sisa hidup gue yang gue lihat ya tembok-tembok ini aja. Dari situ dia udah memberikan ke saya ini nih ya, itu semangat untuk hidup, alasan untuk hidup. Karena saya masih punya kesempatan, nggak kayak dia. Tidak hanya kesempatan hidup yang dia udah berikan ya. Semenjak berteman sama Andrew, kenal sama semua petugas, terus juga kenal sama beberapa narapidana lainnya yang bekerja, yang benar-benar bekerja. Dan Andrew pun nyaranin ke saya, kamu mesti kerja deh, biar nanti pikiran cepat berlalu. Dan akhirnya saya kerja, dan alhamdulillah semenjak saya kerja, stres saya berkurang di sana. Terus apa ya? Pokoknya kehidupan saya, rutinitas saya itu lebih aktif, lebih positif, jauh dari negatif thinking atau stres yang aduh pengen bunuh diri aja, itu nggak, sama sekali nggak ada. Dan ada beberapa value hidup yang dimana saya pelajari selama saya di sana, yaitu nilai dari keluarga. Dulu saya dekat sama keluarga cowok dekat saya, tapi saya tuh nyepelin mereka, apalagi seorang mama ya. Nah di sana saya ketemu Andrew, di situ saya baru lihat value keluarga itu apa. Di sana saya justru merasa lebih hidup karena Andrew benar-benar, Andrew dan Mayu ini apa ya, benar-benar merangkul kita semua. Nggak mudah di posisi mereka yang dimana hukuman mereka seperti itu, tapi mereka masih mau nolong orang. Nggak mudah loh. Nggak mudah dimana lo di posisi lo tuh udah di ujung tanduk, tapi lo masih mikir oke, gimana caranya biar orang ini lebih baik. Karena banyak di sana ya, banyak banget di sana tuh orang-orang tuh yang jujur aja keluar masuk penjara karena mereka itu nggak punya pendidikan. Jangankan bahasa Inggris atau komputer, menulis sama eh, membaca bahasa Indonesia aja nggak bisa, buta huruf, serius. Dan ya karena kita sehabis aku kerja tuh, kita tuh biasanya tuh apa, bertukar pendapat kan. Nah disitulah kita akhirnya punya ide. Mayu punya ide untuk English class, sama art class. Si Andrew punya kelas komputer sama bahasa Inggris. Kita semua mulai dari situ. Dan apa yang mereka udah lakuin di dalam itu kayaknya seharusnya jadi pertimbangan juga atas keputusan Pak Presiden. Tolong Pak ditinjau kembali ya Pak ya. Saya mengerti nih Pak Jokowi mungkin punya alasan tertentu, pastinya punya alasan tertentu. Tapi mohon jadi pertimbangan juga, mereka melakukan hal ini waktu mereka masih muda sekali. Orang melakukan kesalahan itu wajar Pak. Tapi apakah mereka nggak wajar juga kalau kita memberikan yang namanya kesempatan? Tolong dipikir baik-baik deh Pak. Karena kita semua kayaknya tuh memang layak diberikan kesempatan, apalagi kita yang sudah memberi dampak positif. Penjara itu bukan ruang lingkup yang mudah untuk orang tuh bisa seperti apa yang mereka lakukan. Untuk menjadi seorang mereka, satu, mereka harus menghadapi kenyataan di mana mereka itu akan mati di dalam sana. Mereka tidak akan punya kehidupan di luar. Tidak. Kehidupan mereka hanya sebatas penjara, jeruji besi. Itu yang pertama. Kedua,
biarpun ini bukan sesuatu yang besar, tapi tekad dari mereka Bapak bisa lihat dari situ. Nggak mudah loh Pak, sama sekali nggak mudah untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Ya memang tentunya dengan bantuan dari Bapak Ibu petugas dan juga eh, beberapa instansi yang terkait ya yang membantu. Tapi nggak mudah, sama sekali nggak mudah untuk seseorang dalam posisi tersebut tetapi bisa ngasih tahu orang lain, hey bangun deh, nggak usah sedih, selama di sini lo bisa perbaiki diri lo sendiri. Fokus dengan apa yang udah lo lakuin, kesalahan lo itu jangan ulangin lagi. Itu yang mereka ajarkan. Selama di sini lo perbekal diri lo sampai lo siap di luar, sampai lo siap untuk ngejar ketinggalan lo. Dan saya ini saksi hidup dan juga saya ini bukti nyata kalau masuk ke sana itu merupakan suatu berkah. Mungkin sebelum saya nggak masuk ke sana, mungkin saya itu masih ya lenje-lenje, suka mabuk sana sini. Tapi dengan saya ada di sana, saya bisa di posisi sekarang di mana saya bekerja sebagai marketing eksekutif untuk perusahaan dagang, di mana kami mendagangkan liquid gold ya, value-nya big money. Saya nggak mungkin bisa ngimpi dengan kerjaan apa yang saya dapat sekarang, dengan latar pendidikan yang saya punya. Nggak mungkin. Tapi semua itu jadi mungkin karena saya masuk di sana. Karena saya kenal sama Andrew, karena saya kenal sama Mayu. Jadi pesan saya untuk semua orang Indonesia di luar sana yang mendengarkan ini, dan juga Pak Joko Widodo ya Pak ya, setiap orang berhak untuk kesempatan kedua. Mungkin itu aja dari saya sekarang. Terima kasih.